Saudara-saudariku yang terkasih, setiap keluarga pasti punya cita-cita. Paling tidak, cita-cita itu adalah yang diungkapkan sebagai janji perkawinan pada waktu menerima sakramen perkawinan. Cita-citanya menjadi pasangan suami istri yang setia, saling mencintai dalam untung dan malang, dalam sehat, sakit, dan dalam aneka macam cuaca, dalam aneka macam keadaan, tetap setia sampai maut memisahkan. Itu janji yang kita buat antara suami dan istri, dan sekaligus menjadi cita-cita sampai akhir. Dalam kenyataannya bahwa dalam hidup berkeluarga itu selalu ada tantangan, ada godaan, ada permasalahan, ada kesulitan, dan di situ kita sering kali menjadi lupa dengan janji. Kita lupa dengan cita-cita kita. Gereja Keuskupan Surabaya itu juga mempunyai cita-cita, baik sebagai pribadi, baik sebagai keluarga, baik sebagai komunitas, lingkungan, wilayah, paroki, sampai keuskupan. Kita ingin menjadi persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner. Itu adalah cita-cita. Itu yang menjadi ukuran komunitas atau lingkungan atau keluarga yang sehat, yang benar, yang baik, yang dikehendaki Tuhan. Maka lingkungan yang baik itu macam apa? Yaitu lingkungan yang anggotanya adalah murid-murid Kristus yang bersekutu, yang imannya terus semakin dewasa, yang guyup. Guyup artinya satu sama lain sama-sama berjuang, atau yang disebut sinodal, berjalan bersama-sama mewujudkan cita-cita bersama. Itu yang disebut guyup. Satu sama lain penuh pelayanan, saling melayani satu sama lain, peduli satu sama lain, sehingga tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang sakit, yang terabaikan. Itulah pelayanan. Lalu yang terakhir, kita ini misioner. Kita ingin bahwa setiap orang yang dibaptis di lingkungan, di paroki kita ini menyadari, menghayati bahwa diriku adalah misionaris. Diriku ini adalah diutus oleh Tuhan. Maka ketika Anda, para pengurus, para baik DPP, BGKP, pengurus lingkungan, atau sebagai petugas, atau yang menjadi lektor, kur, dan sebagainya, bahkan tatib, lalu kebersihan, dalam segala urusan kita lakukan karena apa? Karena aku diutus. Menjadi suster, menjadi romo, apa? Karena aku diutus. Melakukan kebaikan, anak kecil memungut sampah dan menaruh di tempat sampah meskipun tidak dilihat orang. Mengapa? Karena aku diutus Tuhan. Maka kalau setiap saat, misalnya meskipun godaan, ada yang ngajak main, ada yang mengajak nonton, ada yang mengajak main game, HP, macam-macam. Kenapa kita jam belajar kita tetap belajar? Karena aku diutus Tuhan.
Itulah misionaris. Kenapa kita ini mau berkorban? Masa Prapaskah ini kita merelakan sebagian rezeki kita untuk dimasukkan ke amplop APB. Karena aku diutus untuk melayani orang-orang, meskipun orang itu aku tidak kenal, tapi aku percaya bahwa ini akan sampai kepada yang membutuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam mewujudkan cita-cita, seringkali kita ini tidak tahan. Seperti para murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, diajak Tuhan Yesus naik ke suatu bukit untuk berdoa, untuk bersama-sama dengan Tuhan. Ternyata meskipun sudah dekat dengan Tuhan, mungkin jaraknya hanya 2 meter, tetapi ternyata kedagingan kita ini lemah, rapuh. Kita tidak bertahan, ngantuk. Seperti halnya kita ini di paroki. Untuk mewujudkan arah dasar, setiap tahun kita ada tema-tema pastoral, ada bahan-bahan pendalaman. Tahun ini tahun tema pendewasaan paroki sebagai dalam mewujudkan Tritugas Kristus. Kadang kita ini juga nggak tahan, ngapain repot-repot begini gitu ya. Sehingga kita kadang ya sudah, pokok mengalir gitu aja. Untuk beriman memang membutuhkan suatu ketahanan, suatu ketekunan. Bagi Anda yang mengikuti pendalaman APB di lingkungan, minggu ini minggu untuk menghayati martabat imamat umum dari Rahmat Baptis. Aku sebagai orang yang sudah dibaptis, setiap masuk dan keluar gereja aku mencucukkan air di air baptis, dan aku membuat tanda salib, dan selalu aku menyadari aku orang yang dibaptis, diutus oleh Ekaristi untuk pergi ke dunia ini. Seringkali kita juga tidak tahan. Apalagi kalau kita sedang ditimpa masalah, kesulitan, doa nggak pernah dikabulkan. Sudah kita ini melayani gereja, kita ini sudah beramal, ternyata keluarga kita sakit, usaha kita seret. Kadang kita ini juga nggak tahan. Abraham pada hari ini dijadikan contoh bagi kita semua bagaimana bertahan di dalam iman janji Tuhan. Kita tahu bahwa Abraham ketika menerima janji Tuhan yang kita baca tadi, itu usianya sudah 75 tahun. Dia, istrinya Sarah itu sudah 65 tahun usianya. Tidak dikabulkan oleh Tuhan sampai seusia itu untuk punya anak. Sementara dia mendapatkan janji Tuhan ketika diajak melihat langit. Tuhan berjanji bahwa kamu akan punya keturunan sejumlah bintang di langit. Itu kan kadang janji Tuhan itu sesuatu yang melampaui akal kita. Bagaimana mungkin aku sudah berdoa memohon sekian puluh tahun dan tidak dikabulkan? Seperti Elisabeth dan Zakaria, sampai melewati masa menopause tidak dikabulkan. Dan itu yang seringkali kita dihalang-halangi ketidakmungkinan, membuat kita jatuh untuk tidak lagi percaya pada janji Tuhan. Pada saat sudah menunggu 10 tahun, Sarah belum juga mengandung. Maka mulailah tergoda, berubah. Apakah maksudnya Tuhan itu
keturunan itu apakah harus dari Sarah? Atau bisakah mungkin, siapa tahu Tuhan mengendaki dari pembantunya Sarah, siapa tahu dari sana Tuhan menjanjikan keturunan. Maka dia akhirnya memperistri Hagar, budaknya Sarah, dan melahirkan namanya Ismail. Pada usia 85 tahun dia mempunyai anak dari budaknya. Tetapi Tuhan ternyata bersabda lagi, bukan itu. Atau dengan bahasa kita, kenapa kamu tidak percaya? Dengarlah, dengarkan, aku telah berjanji pada kamu. Maka nama Ismail itu Sema, itu artinya mendengarkan. Dengar, kita ini seringkali susah mendengarkan Tuhan karena dihalang-halangi oleh aneka macam keputusasaan, seakan-akan berpengharapan sudah tidak mungkin lagi. Tetapi ternyata janji Tuhan tidak pernah ingkar. Pada usia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun, justru dia melahirkan yang bernama Iska. Begitulah cara kerja Tuhan dalam berjanji. Perjanjian Allah tidak pernah diingkari. Hanya kita ini seringkali tidak tahan dengan mengikuti janji Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita mengikuti sabda Tuhan hari ini. Para murid akhirnya, meskipun disinilah Tuhan Yesus membawa Tuhan yang berjanji, Tuhan adalah yang selalu mengerti, Tuhan yang selalu memberi kesempatan kepada kita semua. Meskipun kita ini lemah, ngantuk, hidup kita ini capek, terus berdoa, terus untuk beriman ternyata capek gitu. Tetapi ketika mereka bangun, ternyata melihat Yesus dianugerahi penglihatan, Yesus yang bercahaya, dan di sampingnya ada Musa dan Elia. Musa melambangkan Taurat, hukum Tuhan, sabda Tuhan, sedangkan Elia melambangkan nabi perjanjian lama. Kalau Musa bisa mengajak keluar bangsa Israel menuju tanah terjanji, tapi Musa tidak pernah masuk ke tanah terjanji. Para murid belajar bahwa Yesus nantinya adalah Mesias. Meskipun nampaknya mati di salib sia-sia, tetapi ketika melihat Elia yang adalah nabi perjanjian lama yang naik kereta api, bukan sepur ya, kereta yang menyala bersama roh Tuhan, diangkat ke surga. Yesus diangkat ke surga dengan mulia. Para murid mendapatkan janji iman untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hidup kita ini memang sering begitu menjenuhkan. Banyak doa kita rasanya tak terkabul. Sepertinya Tuhan tidak mau mengerti kebutuhan kita. Tetapi ternyata Tuhan adalah Maha Tahu yang memberikan yang lebih baik, yang paling tepat bagi kita untuk keselamatan jangka panjang anak cucu kita. Maka Anda nanti ketika pendalaman APP diajak untuk menghayati tugas kita sebagai imam, untuk menguduskan keluarga, bagaimana mengajak anak
pasangan kita untuk tidak pernah tunduk kalah dengan keputusasaan. Kita selalu berpengharapan. Bahkan ketika mengalami kegagalan penderitaan, ingat, kalau kita setiap kali masuk gereja, pintu buka, kita masuk langsung melihat altar, meja korban Ekaristi. Maka segala sesuatu kalau kita persembahkan menjadi korban silih, maka di situ kita menguduskan keluarga. Saya sering dengar sharing ibu-ibu yang anaknya akan melamar kerjaan dan belum dapat-dapat. Dia puasa sekian lama, setiap malam bangun jam 12 doa rosario. Bahkan makan pun dia kurangi karena dia menjadikan ini korban silih untuk kelancaran anak-anakku. Ketika kita sakit, bahkan sakit kita pun kita persembahkan sebagai korban silih kepada Tuhan untuk keselamatan, untuk kesuburan iman keluarga. Bagaimana kita juga terus berusaha mewariskan iman seperti ini kepada anak cucu kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, di masa Prapaskah ini, khususnya Minggu Prapaskah kedua ini, kita diajak sadar kita ini imam di hadapan Tuhan karena baptisan. Maka kita menjembatani, kita ini menjadi jembatan penghubung. Seperti jembatan sebelum ke sini melewati Sungai Brantas itu ya. Itu tugas imam, menghubungkan, mengantar anak-anak pasangan kepada Tuhan dan mengantarkan, menghadirkan Tuhan kepada anak-anakku. Bagaimana omonganku sungguh menghadirkan kasih Tuhan bagi anak-anakku, sehingga bukan malah lidah kita ini menusuk sana, menusuk sini, sehingga bukan lagi menjadi berkat bagi anak-anak, bagi orang lain, tapi malah menjadi kutuk, membuat orang menjadi tidak suka dengan Tuhan gara-gara kita. Semoga panggilan kita menjadi imam sungguh hidup kembali di Minggu Prapaskah kedua ini. Bersama renungan Anda, silakan untuk sharing di lingkungan bagaimana pergulatan iman dan korban silih di keluarga Anda, dan bagaimana Anda berjuang untuk menguduskan keluarga bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.